Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Waalaikumsalam. Tendra Istanabi di IMM Talks. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu Kang Waston Nurhadi. Yeah. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya? Iya, alhamdulillah sehat. Ya, Kang Waston. Di IMM Talks ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai dakwah perdesaan. Iya. Nah, Kang Waston ini dulunya sempat menjadi ketua Pemuda Muhammadiyah Piungan dan juga sudah malang melintang, Mas. Malang melintang ya dakwah sana sini di khususnya di Piungan dan mungkin juga di sekitarnya seperti itu. Nah, kita akan bicara masalah itu karena Piungan itu basicnya sebenarnya masih desa ya, Kang Waston ya. Piungan itu masih pinggiran Jogja, pinggiran kota yang penduduknya sebagian besar masih perdesaan. Nah, kita akan bahas itu, Kang Waston. Siap. Menurut jenengan awalnya karakteristik masyarakat perdesaan itu pripun? Jenengan melihatnya seperti apa? Iya, matur nuwun. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Tendra untuk saat hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam bincang-bincang kita. Yang terkait dengan karakteristik menyangkut dengan dakwah perdesaan. Piungan itu termasuk daerah yang berubah, yang dulunya pedesaan akan mendekati perkotaan karena pergeseran kota yang semakin melebar. Ini unik, berbeda dengan perdesaan betul atau dusun. Nah, dusun yang itu masih berbasis agraris, pertanian, peternakan, perikanan dan seterusnya. Kebetulan Piungan itu kan sudah ada zona industri, kawasan industri yang itu mengacu kepada perpindahan pergeseran perdesaan ke perkotaan. Nah, menyangkut dengan perdesaan sebenarnya karakteristiknya itu menyangkut juga tentang kebiasaan petani, kebiasaan masyarakat. Lebih ke cenderungannya adalah petani. Perdesaan itu identik dengan petani, peternak, perikanan, dan juga buruh, agraris. Nah, itu menarik. Kalau betul-betul perdesaan itu lebih mudah orang dikumpulkan. Karena mempunyai sifat yang sosialnya tinggi. Berbeda dengan yang peralihan dari perdesaan menuju ke perkotaan atau tengah-tengah. Itu unik karena diundang tidak datang. Orang-orang yang cenderung karakter perkotaannya sudah mulai muncul. Individualisme muncul. Apalagi Piungan itu kan perumahannya sudah mulai banyak. Dan orang-orang pendatang juga mulai banyak ya. Orang pendatang mulai banyak dan teknologi juga sudah maju. Sekarang banyak orang yang kolonial kan. Kolonial yang tanggung, dulu mempunyai teknologinya tidak seberapa, kemudian datang HP, kemudian beralih ke teknologi itu sehingga tengah-tengah orang milenial ning malah kolonial kan itu. Sehingga karakteristiknya unik. Orang desa banget, orang kutha banget, tengah-tengah. Sifat individualisnya sudah mulai. Karena mungkin Piungan juga jarak dengan kota itu lebih dekat daripada dengan Bantul sana ya. Iya betul. Jadi kawasan-kawasan sekitar kota, misal seperti Piungan, Banguntapan, mungkin kalau Barat Kasihan itu hampir sama. Kecenderungannya. Hampir sama. Kalau di Jogja itu, terutama Bantul itu ada yang paling barat Kasihan itu sudah mulai Sewon, kemudian Piungan, Bantul. Nah, ini sudah peralihan sebenarnya. Kecuali daerah-daerah yang masih naik sedikit. Atau Jogja lantai 2. Nah itu masih bisa. Kalau sudah mendekati jalan raya Jogja Wonosari ini wah susah. Nah, ini nanti terkait dengan kendala-kendala dalam dakwah kita, di dalam dakwah perdesaan itu. Tuh karakteristiknya. Jadi sudah mulai perubahan lah Mas, perubahan tipikal, perubahan pola dan seterusnya itu sudah mulai berubah. Berarti intinya ada perubahan itu yang menyebabkan nanti ya
strateginya berubah juga ya? Jelas berubah. Ya. Mungkin saya contohkan dulu ketika tahun mungkin panjenengan masih SD, masih ingat. Ketika tahun 2000-an awal, kita mengumpulkan masyarakat itu sangat mudah. Sebelum ada HP ya, itu mengumpulkan masyarakat untuk pengajian diumumkan di masjid itu datang masyarakat. Cukup diumumkan di masjid. Di masjid cukup datang bergerombol, berdatang. Numpak kol. Iya, kol-kolan, numpak truk itu sudah datang. Hari ini mungkin kita mengumumkan di masjid, sore mengumumkan, malam diumumkan, itu yang datang seberapa? Disediakan transportasi itu pun tidak penuh kan itu. Karena sudah ada peralihan yang luar biasa. Maka strateginya itu juga akan berubah juga. Tadi menyinggung masalah kesulitan hambatan. Seperti apa Pak? Beberapa studi kasus yang pernah kita alami itu begini, hambatannya untuk dakwah itu kan kita harus melihat budayanya dulu, masyarakat. Budaya masyarakat. Kita tidak bisa langsung masuk begitu saja kemudian memberikan dakwah seperti yang kita harapkan. Strateginya kalau perdesaan itu sebenarnya adalah dengan menggembirakan. Nah, ini kendala-kendala yang dihadapi oleh kita, oleh para pendakwah itu sebenarnya satu, kita ingin menyentuh semua lapisan masyarakat, ya. Tetapi yang datang itu paling banyak adalah ibu-ibu dan tua-tua. Wis mambure mason lah gitu. Kok bisa gitu, Pak? Ya. Ini sebenarnya kebanyakan para pendai itu, para mubaligh yang biasanya datang untuk diminta itu kadang membosankan dalam tanda petik ya, membosankan. Kurang lucu. Karena bukan hanya kurang lucu, karena lebih ada yang menarik perhatian dari jamaah itu apa? Televisi, teknologi, HP. Jam-jam tertentu itu justru televisi itu kita perlu perhatian juga. Jam yang seharusnya mendatangkan masyarakat malah justru menghambat masyarakat untuk datang, yaitu apa? Acara televisi yang menarik. Jam 8 acara televisinya bagus. Dan itu kendala kita. Kemudian yang kedua, kendala kedua adalah banyaknya pikiran-pikiran dari masyarakat. Wah, engko nek ngaji ki entuk opo? Seneke opo? Le mulih jam piro? Iya. Ora terus langsung, iya saya berangkat. Enggak. Dan juga yang ketiga kendalanya, le menyang engko lah. Kae rong menyang, aku tak menyang keri wae. Le menyang kok nek wis kae do menyang. Enten-entenan. Ya. Kemudian yang keempat, ini kurangnya koordinasi antara para panitia. Kalau dalam pengajian besar itu, panitia itu kemudian untuk menggerakkan saudara-saudaranya dan seterusnya. Kadang panitia sudah disibukkan dengan kingko kudu piye itu. Lupa dengan kita menggerakkan jamaah yang ada di belakang gitu. Gitu. Nah, kalau skala kecil itu diri keluarganya. Kadang suaminya, Bu, rasa menyang sik ngaji, kok wae menyang. Sesuk iso ngaji meneh. Jadi dorongan dari masyarakat, dorongan dari pihak keluarga itu juga kuat. Sehingga kurang berangkat untuk bergerak untuk kemudian berangkat itu. Itu kendala-kendalanya. Berarti kan jenengan tadi sudah diceritakan juga melihat kondisi yang sebelumnya, sebelum era teknologi yang masif ini ya. Ya jangan-jangan kedepannya tren tadi mengumpulkan orang itu akan jauh semakin susah. Sepertinya kan seperti itu, Ustaz. Iya, betul. Apalagi usia seperti ke ini kedepannya. Kalau jenengan mungkin menghadapi era-era dulu ya. Mudanya mungkin agak sebelum saya. Sekarang saya kebetulan mudanya era-era ini ya. Era-era yang seperti ini, bikin podcast seperti ini. Nah, betul. Apakah kedepannya mengumpulkan massa itu juga menjadi susah dan tidak perlu atau seperti apa? Pak Wasun jenengan melihat? Gampang susah ya. Gampang susah. Contoh yang kemarin baru kita lakukan, pengajian Ahad pagi ya. Gabungan itu. Itu alhamdulillah jamaahnya luar biasa banyak. Itu terkait 1000-an lebih ya, 1000 berapa itu.
Karena yang disiapkan 1.000 ternyata kurang kan itu, kurang. Sehingga ada. Nah, berbeda dengan dulu. Dulu satu ranting itu bisa 1.000 lebih. Mengumpulkan satu ranting itu mudah untuk mendapatkan 1.000 jamaah. Karena memang menarik. Belum ada teknologi yang itu. Televisi saja kalau habis baterainya itu kan bunter. Nah, sekarang teknologi itu sudah masuk luar biasa itu. Mengumpulkan jamaah 1.000 itu harus satu kecamatan Piungan. Nah, tapi juga kalau pembicaranya menarik, lucu, nah itu kemungkinan jamaahnya juga banyak. Ya, ini terkait yang tadi ya menggembirakan. Menggembirakan. Tadi ya? Menggembirakan itu menurut jenengan seperti apa? Atau identik dengan pemateri yang tadi menghibur atau mungkin lucu atau mungkin perlu kemasan-kemasan lain yang seperti apa jenengan melihatnya? Saya melihatnya menggembirakan itu bukan hanya lucu ya. Karena lucu itu kadang ada yang lucu tapi saru kan. Tetapi kalau lucu yang memang mengena, dakwahnya jelas, lucu, membekas di hati, itu bagus. Nah, dakwahnya itu bukan hanya lucu, tetapi bagaimana kita mengemas masyarakat itu membutuhkan itu. Membutuhkan. Bukan hanya lucunya, tapi butuh untuk datang. Apa yang bisa dibawa pulang dari pengajian itu? Oh, tentang amal-amalannya. Atau mungkin di pengajian itu ada hal yang menarik lainnya. Pembagian sembako mungkin juga datang. Wah, itu kan banyak tunggale kan itu. Seperti itu. Jadi bukan hanya lucunya, tetapi apa yang bisa diambil dari pengajian. Saya datang itu bukan hanya ilmu yang didapat, tetapi mungkin yang lain bisa didapat. Nah, contohnya kalau pengajian komunitas, itu ada kan pengajian komunitas penggoes. Apa yang bisa didapat? Mungkin tukar pikiran tentang bagaimana sepeda dan seterusnya. Itu nanti metode-metode dakwah yang bisa diterapkan. Tetapi di perdesaan berbeda. Ya. Atau jangan-jangan misal orang kalau sudah tua itu kecenderungannya dia untuk mengaji itu lebih tinggi. Artinya sekarang saya ngenom-nom isih pada males ya. Mungkin nanti nek wis tua terus jadi gelem ngaji seperti itu atau pripun Pak? Ya. Saya pernah bertanya kepada jamaah-jamaah pengajian, khususnya ibu-ibu. Kami bertanya, ibu-ibu kenapa yang datang pengajian itu tua-tua? Apa jawabnya ibu-ibu? Lah sing nom-nom niku dereng kepengin ngaji, Pak. Pinginnya masih pingin nonton televisi. Kedua, sing nom-nom iki digondali anake. Arep ngaji digondali anake. Dadi sing menyang ibu-ibu wis tuwa-tuwa sing wis simbah-simbah. Anake wis gede-gede wis Anake wis gede-gede wis menyang kan itu. Ya. Mungkin akan seperti itu, Pak. Ya. Tetapi ada juga pengajian itu yang hebat. Artinya jamaah itu datang tanpa ada konsumsi, Pak ya, Mas. Jadi ngaji tanpa ada konsumsi. Kalau kita ngaji tidak ada konsumsi nanti dulu kan itu. Gerenengan mulai wah ora nang konsumsi ini kan itu. Tetapi ada juga jamaah pengajian itu jumlahnya banyak. Jumlah jamaahnya itu 100 lebih. Tanpa konsumsi. Jadi datang pengajian, minum saja enggak. Datang pengajian selesai pulang. Dan itu rutin mingguan. Tetapi yang datang tadi ibu-ibu sudah tua-tua. Yang muda tidak ada. Tuh. Ya, mengenai materi dakwah Pak Waston. Jadi kalau orang perdesaan kan cenderung mungkin pendidikannya memang belum tinggi ya. Sementara sebenarnya materi keagamaan kan banyak begitu. Misal kalau pengajian PCM sendiri kan yang ahad pagi itu kan ada materi-materi khususnya. Misal pertemuan ini apa aja Pak? Saya lupa. Oh iya, tahsin, ada tahsin, ada mungkin hadis fikih atau apa. Misalnya ada tematiknya. Sementara orang yang perdesaan itu kan cenderung lebih ke yang jangan abot-abot toh. Iya, betul. Nah, itu
pripun. Yeah. Di sisi lain kita juga harus memberikan pemahaman ya tentang materi-materi tertentu yang sholat ki seperti ini, poso ini dan seterusnya. Sementara di sisi lain ya mereka tidak mudah untuk mencerna seperti pripun. Ya, kalau di perdesaan itu lebih banyak kepada bahasanya yang sederhana, tidak tinggi-tinggi, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang kadang kita saja memahaminya susah. Tetapi dengan bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat. Mengatakan sholat, bagaimana sholat kita khusyuk, bagaimana caranya khusyuk. Kemudian bagaimana caranya, itu lebih mudah dicerna. Daripada kemudian kita menyampaikannya adalah dengan bahasa yang susah untuk dimengerti. Kalau kita lebih cenderung, karena di Piungan itu bahasa Jawa lebih mengena. Nah itu menggunakan bahasa Jawa, bahasa campurannya dan seterusnya. Sing dai muda-muda agak kesulitan. Iya. Bahasa Jawa. Campuran lah bahasanya campuran. Tidak usah menggunakan bahasa asing, bahasa Inggris nggak usah. Itu susah dicerna, Kemudian materi-materi yang disampaikan juga tidak usah yang tinggi-tinggi. Ibadah harian, akhlak. Nasihat. Yang tiap hari bersentuhan. Iya, tiap hari bersentuhan itu lebih mengena. Kalau diajak bicara tentang LGBT susah. LGBT itu apa nih? Wah, bicara tentang khilafah itu juga susah. Maka sholat, puasa, zakat. Kemudian akhlak harian. Apa yang ditemui setiap hari itu disampaikan itu. Karena bersentuhan terus itu. Jadi justru menjadi tugas para dai ya, menerjemahkan materi yang susah itu menjadi dengan bahasa yang mudah dimengerti itu juga tugas dai dan tidak mudah juga nih PR-nya buat untuk dai-dai khususnya yang di perdesaan ini. Iya, betul. Jadi membahasakan dari bahasa langit ke bahasa bumi itu kan susah. Jadi betul-betul membumi itulah bahasanya. Simbah-simbah yang sudah sepuh, kan kadang yang datang bukan anak-anak pinter, simbah-simbah yang sudah sepuh. Nek diulang sing rada angel terus ngantukan itu. Kemudian nek diulang sing rada diajak berdiskusi tentang yang agak berat atau bukan berat, jadi agak tabu. Kalau sekarang tidak saru, tapi orang tua menganggapnya tabu, itu juga angop gitu. Angop kemudian berarti kalau angop ini wes gemang mendapatkan siraman dan seterusnya. Jadi kita harus bisa membaca jamaah sebenarnya. Jam 10 itu wes kewengen ya? Wah sudah kewengen. Jam 9 lah paling enggak. Jam 8 sampai 9 itu sudah harus selesai. Parisa. Nah ini tugas dai itu sebenarnya melihat jamaah. Ketika menyampaikan materi yang berat atau tidak itu bisa dilihat dari jamaah. Kalau jamaahnya sudah mulai ngangop, jangan diteruskan materi itu, berhenti. Tetapi jamaahnya masih oke, berarti masih mau menerima. Karena yang namanya orang tua memang 15 menit, mas 15 menit pertama itu yang bisa menerima. Setelah itu susah, dia ngop, maka perlu juk-juk baru yang bisa menyegarkan. Jadi pemateri yang ada di pedesaan itu ya harus lucu, harus menarik. Paling karena orang desa cenderung luweh seneng sing orang yang grapyak. Iya betul. Mungkin bukan nggak harus lucu tapi cedak begitu ya, serak roh masyarakat. Dan juga ini karena masyarakat kita itu kan terutama ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak lebih bisa diajak kompromi. Kalau ibu-ibu kan biasanya kemudian kalau sudah berkumpul ngerumpi. Wah, itu ya. Ngomong dewi dengan soundingnya dan seterusnya. Nah ini bagaimana mubalik itu bisa menjadikan ibu-ibu yang suka bicara sendiri kemudian bisa mendengarkan kita. Dan itu susah. Maka perlu menarik betul. Dan jam terbang ya Pak Hasan ya, melihat itu ya pengalaman berinteraksi dengan ibu-ibu dan seterusnya. Itu ya. Bukan hanya jam terbang sebenarnya. Bagaimana kita bisa meyakinkan ibu-ibu itu
jamaah itu untuk bisa kemudian mendengarkan kita. Karena kalau saya mengamati kalau sudah dipegang ibaratnya ibu-ibu itu nanti kalau disuruh digerakkan itu cenderung lebih mudah ya Mas. Iya. Misal seperti kita mengumpulkan kajian itu sudah diundang gitu. Iya. Pada datang. Iya. Kalau yang nom-nom ya diundang seperti itu ya. Iya. Karena alasan aja. Betul. Jadi disentuh hatinya kata Ari Lasso itu. Woi. Iya. Disentuh hatinya, ibu-ibu itu kalau sudah tersentuh hatinya, kemudian bisa kita gerakkan. Ya. Nah, berkaitan dengan dai tadi disinggung, berarti perlu selain materi juga tadi ya, perlu menguasai materi yang sesuai dengan konteks masyarakatnya juga. Kaderisasi dai itu, Pak Kang Aston, melihatnya dengan seperti apa? Ke depan ya, misal konteks piungan ini akan semakin bergeser ya. Tadi perdesaan mungkin nanti akan terus bergeser. Bahkan mungkin saya nggak tahu akan jadi kota dan seterusnya. Nah, estafet kader untuk dai sendiri seperti apa jenengan melihatnya? Seharusnya. Alhamdulillah sekarang ini kan banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya di pesantren. Itu keuntungan kita. Sekarang sudah banyak anak-anak yang hafal Al-Quran. Banyak anak-anak yang sudah mempelajari hadis dan itu. Dan banyak juga orang tua yang susah kalau anaknya itu kemudian bergaulnya dengan orang-orang yang tidak jelas. Tuh. Sehingga kaderisasi untuk ini ada masa vakum ya Mas. Saya melihatnya ada masa vakum, kemudian setelah generasi yang kecil-kecil tadi belajar Al-Quran dan seterusnya, ini nanti akan muncul bibit-bibit mubalik. Insya Allah. Nah ya, insya Allah moga-moga itu ada. Nah ini kedepannya justru pendakwahnya akan berbeda. Kembali ke piungan itu kan sudah beralih ke industri ya Mas ya. Iya. Perlu kader yang memang seperti jenengan ini, seperti ini. Tidak usah bertemu langsung dengan orangnya, tetapi bagaimana hal itu bisa nyampe kepada orangnya, pesan itu. Nah, poinnya berarti sampai. Iya, sampai. Karena niscaya maksudnya tidak harus ketemu ke depannya. Iya, tidak harus ketemu. Karena kesibukan masing-masing ya. Besok itu akan luar biasa. Saya melihatnya orang itu sibuk sendiri. Di rumah saja sibuk. Dan itu diajak orang tuanya untuk makan sibuk dan seterusnya. Nah itu lebih akan mengena tidak usah bertemu tetapi sampai pesan itu. Nah, di situ. Saya melihatnya di situ. Kemudian piungan itu kan akan beralih betul. Sri Mulya itu kan sudah akan beralih. Kemarin saya dapat informasi pabrik-pabrik yang ada di Sri Mulya itu akan berganti pengelolanya. Yang akan menginvest ke situ akan berganti. Dan itu perlu betul penanganan yang serius dari angkatan muda yang sekarang untuk membenahi ataupun untuk menyiapkan yang di Sri Mulya itu. Jadi dakwahnya nanti akan berbeda. Kalau saya membayangkan kalau itu menjadi benar-benar kawasan industri ya orang-orang mendatang semakin banyak, otomatis rumah-rumah baru akan dibangun, orang-orang kos dan seterusnya ya, jadi banyak tantangan ya rasanya ke depannya ya. Ya untuk piungan, khususnya untuk piungan ya, kita membahas piungan dan mungkin juga piungan ini bisa menjadi contoh untuk wilayah-wilayah lain yang karakteristiknya hampir sama. Jadi wilayah perdesaan yang mengalami peralihan menuju kawasan perkotaan juga Pak Auston ya. Di Bantul ada beberapa tadi ya. Pak banyak. Jadi kita sudah membahas tadi ya mengenai di awal mengenai karakteristik perdesaan, kemudian kesulitan dan hambatan, dan tadi juga sudah disinggung mengenai strategi ya. Salah satunya dengan membuat strategi dakwah yang bisa sesuai dengan perkembangan zaman gitu ya Pak Auston ya. Mungkin seperti itu Pak Auston pembicaraan kita. Menarik sekali kita berbicara bagaimana berdakwah di perdesaan
dan khususnya di Piungan, dan saya kira bisa diambil untuk wilayah-wilayah yang lain yang sama. Pasti punya, nah setiap wilayah mesti punya karakteristik yang khas ya. Yang khas. Dan para dai itu seharusnya mampu memahami ya kondisi masyarakatnya seperti apa. Jadi bentuk dakwahnya yang akan disajikan seperti apa tadi Pak Waslan menyebutkan, yang menggembirakan tentunya. Jadi itu, terima kasih Kang Waslan waktunya sudah hadir di studio AMM Piungan. Semoga bermanfaat untuk para pemirsa di YouTube. Jangan lupa subscribe dan share juga YouTube kami AMM Piungan. Semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.